Siapa tadi sudah mandi? Siapa tadi mandi sendiri? Siapa tadi mandi pakai sabun wangi? Siapa tadi mandi pakai sabun cuci? Sabuk satu, sapu. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para kiai, para ustadz yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ustazah, ibu-ibu, kita doakan para ustadz kiai kita panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, yang belum dapat jodoh segera ditemukan jodohnya, semoga segera dipanggil oleh Allah untuk naik haji ke Mekah dan Madinah. Amin. Pengen nggak naik haji? Tabur satu. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Sudah kenal sama Allah? Belum. Kenalan di mana? Hah? Iya. Ada satu surat yang membicarakan tentang Allah. Surat apa? Fatihah? Kurang tepat. Suratnya pendek. Al-Ikhlas Billah. Qul huwallah Allahus lam yalid walam yakul lahu. Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, gak ada ya. Allah satu, dan Allah tempat menggantungkan semua cita-cita. Kalian pengen punya apa? Mobil, berdoa kepada Allah. Pengen jadi polisi, pilot, dokter, menara, semua doanya kepada siapa? Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Bukan anak dari siapapun. Allah itu ya, bukan anak dan tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada satupun yang berani bisa menandingi. Ada yang berani melawan Allah? Ada enggak? Ini berkumpul bareng-bareng, ayo lawan Allah, bisa enggak? Satu Magetan kumpul di alun-alun, bareng-bareng melawan Allah, bisa? Satu Jawa Timur berkumpul melawan Allah, bisa? Satu Indonesia, satu bumi, ditambah makhluk jin-jinnya, bisa nggak? Ada anak kecil satu berani melawan Allah. Siapa dia? Siapa? Ada. Dia anak yang nggak mau sholat, males sholatnya. Ada nggak yang di sini males sholat? Ada yang berani ninggalin sholat? Ada juga nih yang suka membentak orang tua. Perintah taat sama orang tua itu perintahnya siapa? Allah.
Kalau kalian membentak orang tua sama dengan melawan sholat. Perintah siapa? Kalau ada anak nggak mau sholat berarti melawan ngaji. Itu perintah siapa? Allah. Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Itu perintah Allah. Kalau ada anak yang nggak mau ngaji berarti melawan Allah. Kita tahu ya? Tabuk 1, tabuk 2. Mana dudukmu? Ini dudukku. Coba yang rapi duduknya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana pipimu? Ini pipiku. Mana hidungmu? Ini hidungku. Mana jenggotmu? Enggak punya jenggot. Mana perutmu? Ini perutku. Mana perut temanmu? Ini Baik, alhamdulillah. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Ulangi. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Itu pesawat merek apa kok us-us? Pesawat itu iya, ke Mekah naik haji, naik pesawat. Berapa lama di pesawat? 1 jam. 1 jam sampai Jakarta. 10 jam di pesawat terus. Kadang ada angin. Nanti kalau maam gimana? Dibawain sama pramugari. Kalau mau pipis, ya tinggal buka jendela pipis. Masuk toilet, ada toiletnya, ada di tengah, ada di belakang, ada di depan juga ada. Toiletnya bisa pipis, bisa eko. Ya. Kalau sholat gimana? Sholatnya sambil duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholatnya sambil duduk. Ya. Wudunya bisa tayamum. Ada air tapi sedikit di pesawat. Makanya boleh tayamum di pesawat. Pengen nggak naik haji? Nanti turun di sana di Bandara Jeddah atau King Abdul Aziz atau Bandara Internasional atau di Bandara Madinah. Turun di sana, sholat di Mekah namanya Masjidil Haram. Tahu nggak pahalanya berapa di situ? Banyak piro. 2.000. 5.000 susuk berarti. Kalau sholat di rumah sendiri pahalanya berapa? Sholat berjamaah di masjid berapa? 7 derajat 25 kali. Di Masjidil Haram dapat berapa? 100.000 kali. Sekali sholat di Masjidil Haram, sholat di masjid lain selama 55 tahun, lebih 6 bulan, lebih 22 hari. Nabi bersabda, sholatun di masjid hadza, sholat sekali masjidku di Masjid Nabawi afdalu min alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di Masjidku Madinah itu 1000 kali Pak dibanding masjid lain ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram mi'atu alfin 100.000 kali Pak.
ingin ke Mekah. Keliling Ka'bah wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, Ulang mustaqabah sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, tak terbilang, tak pernah pilih kasih, tanpa diberitahu. Indah. Tepuk satu. Mana dudukmu? Mana rapimu? Hai, siapa pencipta matahari? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta pelangi? Siapa pencipta bakmi? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bukit? Siapa pencipta kulit? Siapa pencipta pangsit? Siapa pencipta manusia? Siapa pencipta alam semesta? Siapa pencipta cahaya? Siapa pencipta bola? Baik, alhamdulillah. Sallallahu ala Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul Ya Habib salam Hari ini aku harus berdakwah ke Taif karena Allah memerintahkanku untuk pergi berdakwah. Nabi berdakwah secara diam-diam, kemudian disuruh untuk berdakwah keluar. Nabi dan para sahabatnya memegang agama Islam dengan susah payah di awal-awal Islam. Ada yang ditimbun di padang pasir, tinggal kepalanya. Ada yang ditali, ada yang ditarik kuda. Ditarik di padang pasir, kemudian ditindih batu besar, dipukul, keluar agama Islam. Oh, sakit. Nabi berdakwah ke kota Taif, 50 km dari kota Mekah. Apa yang terjadi? Disambut boten. Disambutnya dengan batu. Dilempar batu Nabi. Kenek, ora kenek. Enggak hanya batu, tapi dilempar dengan kotoran unta. Iya.
dilempar pada Nabi berdarah, Nabi bau. Ketika mau keluar, teman-teman, kalau di Mekah itu, nih kotanya, ya Taif ini dikelilingi oleh pagar bumi tinggi. Masuk dan keluar hanya satu pintu. Nabi mau keluar dihadang oleh 8 algojo. Gede-gede. Kira-kira algojonya gimana? Monggo gitu. Enggak. Dengan tangan yang mengepal, Nabi dihantam. Oh, jatuh ke algojo satunya, ditimang-timang, dielus-elus, dipukul lagi. Sampai 8 algojo. Nabi kemudian lemah, Nabi berdarah, Nabi sakit. Nabi kemudian mengeluh sama Allah, ya Allah, apakah engkau mengutusku untuk berdakwah kepada mereka yang menolak dakwahku? Kepada siapa lagi aku berdakwah? Di Mekah aku diusir, di Taif aku dilempar batu. Kepada siapa lagi ya Rabb engkau utus aku? Tapi kalau dengan ini engkau ridha, aku pun mau ya Allah. Jadi usaha kalian untuk ngaji, untuk melawan kemalasan belum seberat Nabi melawan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang Arab yang gede-gede, badannya besar. Mereka selalu memegang pedang. Apa yang terjadi? Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, ada salam dari Allah. Engkau diminta untuk memilih dari 2 pilihan. Apa itu Jibril? Yang pertama, engkau memilih sabar atas yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Nanti Islam akan tersebar. Atau engkau boleh memilih yang kedua. Apa itu Jibril? Aku membawa malaikat penjaga gunung. Engkau perintahkan gunung-gunung di Arab ini untuk bergerak agar mereka tergencet dan mati. Kemudian engkau dakwah di tempat lain, Islam akan tersebar. Pilih mana Muhammad? Pilih mana Nabi? Bersabar atau menghancurkan kaumnya? Sabar. Nabi bersabar. Ya. Kemudian Nabi pulang ke Mekah. Setiap hari diintimidasi, setiap hari disiksa. Kemudian Nabi disuruh Allah untuk hijrah ke Madinah. Malam hari itu, Ali yang usianya baru 10-11 tahun disuruh gantiin tempat bubuknya Nabi. Taruhannya nyawa, tapi Ali pemberani. Ada nggak yang di sini pemberani? Seperti Ali. Beraninya bukan berani berantem. Kalau ustadznya bilang siapa yang berani maju? Saya. Itu bagus. Siapa yang berani ikut lomba ini? Saya. Itu bagus. Pemberani dalam kebaikan. Kemudian Nabi keluar rumah. Orang-orang kafir Quraisy berada di setiap sudut rumah Nabi di luar, menunggu Nabi keluar, tapi tertidur. Ada di riwayat lain Nabi menyebarkan pasir, kemudian mereka terkena mata yang nggak lihat Nabi. Kemudian Nabi keluar menghampiri sahabat tercintanya. Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi, kau ke rumahku, biar aku yang ke rumahmu. Tidak, ayo kita seberang malam ini. Ayo. Nabi kemudian istirahat di rest area. Tahu nggak rest areanya Nabi apa? Sebelum ke Madinah, Jabal Sur. Nabi naik ke atas pagi hari. Ada ayat nggak ya? Pagi hari orang-orang Quraisy terbangun
Wah, sudah pagi. Muhammad sudah keluar belum? Didobrak pintunya, dibuka selimutnya. Ami, di mana Muhammad? Nggak tahu. Di mana? Nggak tahu. Di mana? Embo. Nggak tahu aku. Boleh nggak bohong? Dalam hal itu boleh, karena siasat dalam peperangan boleh, biar Nabi nggak ditemui. Wah, kumpulin semua orang-orang Quraisy, dikasih pengumuman. Pengumuman, siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati, hadiahnya adalah apa hadiahnya? 100 ekor unta. Kalian tahu harga 1 ekor unta? 50 juta. 20 itu kurus. Yang paling bagus 50 juta. 50 juta kali 100, 5 miliar. Bagi yang bisa menangkap Muhammad. Orang-orang kemudian menyebar ke seluruh penjuru. Mereka memacu budaya. Aku harus temukan Muhammad. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Aku ke sini aja. Aku mau cari di sini ya. Ada satu orang kafir namanya Suroko. Siapa namanya? Berhasil menemukan Nabi dan Abu Bakar. Ya, Muhammad di padang pasir bersama Abu Bakar dan satu orang yang menunjukkan jalan. Iya. Sudah dekat, pedang sudah ditarik. Ya, apa yang terjadi? Kudanya jatuh. Waduh. Ulangi lagi. Lihat. 2 kali jatuh. Waduh. Ulangi lagi. Aku harus dapatkan 100 ekor dah. Lihat. Sampai 3 kali. Kemudian Suraqah meyakini bahwa tidak mungkin Muhammad adalah orang biasa. Dia pasti Rasul. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suraqah kemudian masuk Islam. Dia pulang, kemudian membelokkan teman-temannya yang arahnya ingin mengejar Nabi. Tahu nggak? Nabi itu, nih, sini ya. Misal, ini Mekah, ini Madinah. Harusnya dari sini ke sini jalan. Nabi menjauh dulu, sini ke bawah, kemudian muter. Kalau nggak di sini, ada melalui pinggiran laut, melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang lain. Itu strategi Nabi dalam berhijrah. Kalau melewati jalan biasa sudah ditemukan, tapi Nabi melewati jalan yang berduri, jalan berbatu, jalan yang gak pernah dilewati oleh orang lain. Berat gak kira-kira? Susah gak kira-kira? Sudah dilempar batu, lempar kotoran, diusir dari Mekah, lewatnya jalan berbatu. Di sana panasnya sampai 50 derajat. Ya, panas sekali. Nabi berjalan dari di rest area tadi di Jabal Sur selama 3 hari. Makannya dikirim oleh Asma, putrinya Abu Bakar. Kemudian jalan sampai Madinah selama 8 hari. Seminggu di jalan. Coba bayangkan. Pernah Nabi haus di perjalanan. Kemudian melihat ada pengembala kambing. Didekati sama Bakar, boleh nggak kita minta susu kambingnya? Mohon maaf, ini susu kambingnya nggak ada yang keluar susunya. Kemudian Nabi mendekati kambing jantan yang kurus, dipegang oleh Nabi, kemudian keluar air susunya. Diminum oleh Nabi, diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh pengembala kambing. Setelah hausnya hilang, sudah kenyang, dikembalikan lagi seperti semula.
Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad, bisa mengeluarkan air susu kambing dari kambing jantan yang sama sekali tidak keluar air susunya. Sampai di Madinah, Nabi membangun sebuah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Masjid apa namanya? Kuba. Nabi bersabda, siapa yang bersuci dari rumah kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya tahu? Seperti ibadah umroh. Nabi kurang lebih 5 hari di situ. Kemudian menuju ke kota sebelum Madinah, namanya apa? Yasrib. Tahu artinya Yasrib? Apa? Banyak penyakit. Kemudian diubah oleh Nabi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Apa karena banyak lampunya? Karena ada agama karena ada Nabi Muhammad. Kalian bisa menjadi cahaya di rumah kalian masing-masing, bisa menjadi cahaya di madrasah masing-masing, menjadi tauladan bagi temannya. Nabi kemudian sampai di Madinah. Ya Nabi, 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 aku sudah rindu kepadamu. Ayo Nabi sini. Nabi ditarik-tarik, tali kekang kudanya itu, untanya ditarik-tarik. Sini saja Nabi. Disuruh mampir ke rumahnya para sahabat. Kalau orang Madinah yang menerima orang dari Mekah namanya apa? Kaum Ansor. Yang hijrah namanya Muhajir. Kaum Ansor rebutan, Nabi sini, enggak sama aku. Kemudian Nabi mengatakan, aku akan berhenti di mana unta ini berhenti. Untanya berhenti di sebuah tanah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah kemudian dibangun Masjid Nabawi. Belum pakai lantai, hanya pakai pasir. Kemudian atapnya pakai pelepah kurma, dindingnya nggak ada, cagaknya paling pohon-pohon kurma yang sudah dipotong. Ya, disitulah mulai Islam berkembang. Islam kemana-mana diterima oleh orang-orang. Kemudian Nabi menjadi apa? Nabi di Madinah mengatur semua pemerintahan. Nabi itu pemimpin negara, Nabi juga pemimpin umat. Semuanya dipegang oleh Nabi. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, mulai tahun itu dihitunglah tahun baru Hijriah. Peresmiannya di saat Khalifah Umar bin Khattab. Saat Nabi belum ada tahun-tahun Hijriah. Tahun-tahun diingat dari peristiwa besar. Contohnya ketika burung ababil menyerbu pasukan gajah, disebut dengan tahun gajah. Ya, jadi tahun-tahun belum ada hitungannya waktu itu. Itulah perjuangan Nabi. Pernah Nabi ditawarin untuk berhenti berdakwah. Ya Muhammad, stop, jangan berdakwah lagi, nggak usah berdakwah. Pokoknya akan aku kasih uang sebanyak-banyaknya yang kau minta. Akan aku kasih rumah semewah-mewahnya yang kau minta. Akan aku beri bidadari yang kau minta berapapun. Apa jawab Nabi? Gak mau? Kenapa gak mau? Karena andai rembulan di tangan kiriku dan matahari di tangan kananku, seberat apapun itu paling berat. Rembulan di kiri, matahari di kanan, aku gak akan pernah berhenti berdakwah. Jadi Nabi setiap hari berdakwah sampai akhir hayatnya
Nabi menyebut ummati, 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 sampai mau meninggal masih ingat umatnya. Gimana nanti masuk surga atau neraka? Gimana nanti umatku tahu agama Islam atau enggak? Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Kalian sayang nggak sama Nabi? Apa buktinya? Harus dibuktikan. Selawat, sholat 5 waktu, zikir, ngaji, lagi. Sunnah Nabi apa yang sudah dilakukan? Apa? Salat apa? Maghrib, Bilal. Maghrib, salat sunnahnya apa? Rawatib yang mengiring-iringi salat wajib. Apalagi sunnah Nabi? Makan pakai tangan kanan. Berdiri apa duduk? Duduk. Ini baru makan sudah banyak. Nabi duduk pakai tangan, makannya. Tapi makannya tidak mengecap. Tapi ya, minumnya. Tapi gimana minumnya? Ada yang tahu? Tahu minumnya Nabi? Nabi minumnya itu sebelum minum baca tangan kanan. Bismillah, minum. Alhamdulillah. 3 tegukan. Kemudian alhamdulillah. Mau minum lagi, baca bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Minum, makan dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Jadi ada alasan besok kita bisa ketemu Nabi karena pernah melakukan sunnah-sunnah Nabi. Tabuk 1, tabuk cinta. Pernah dengar gak? Pertama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan semuanya. Coba, tabuk cinta. Pertama cinta pada Allah, kedua Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan semuanya. Bisa? Mana dudukmu? Mana rapimu? Mana semangatmu? Selain peristiwa hijrahnya Nabi, di Muharram selamatnya Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israil dari kejaran siapa? Fir'aun. Saat Nabi di Madinah, Nabi menemui orang-orang Yahudi berpuasa. Kalian puasa apa? Ya dulu Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di tanggal ini, tanggal 10 Muharram. Kalau begitu kami lebih berhak untuk berpuasa tahun depan. Insya Allah kalau aku diberi umur lagi, aku akan berpuasa. Dan untuk menyelisihinya bisa ditambah Tasu'a tanggal 9 dan tanggal 10. Nabi Musa itu lahir di masa
Fir'aun saat itu sedang membunuh bayi-bayi laki-laki. Fir'aun bobo. Tiba-tiba mimpi buruk. Ada yang akan menghancurkan kerajaanku. Seorang laki-laki. Berarti setiap laki-laki yang lahir harus dibunuh. Oman, prajurit, umumkan kepada semua rakyat siapa yang punya bayi laki-laki harus dibunuh. Ketika lahir bayi, laki atau perempuan, laki, bunuh. Mati. Ibunya Musa lahir, Musa, aduh, laki-laki, gimana ini? Nanti ketahuan sama Fir'aun. Aduh, digendong, kemudian ditaruh di kotak, dikasih tali, dialirkan ke sungai, diambil lagi, disusui, dilepaskan lagi, diilhamkan oleh Allah kepada ibu Musa untuk merelakannya. Ditemuilah kotak tadi oleh istrinya Fir'aun. Fir'aun lihat, bentar. Lanang kau itu, hah? Lanang harus dibunuh. Apa jawab istrinya? Jangan. Aku senang dengan anak ini, biar ini menjadi pelipur laraku. Baiklah kalau begitu, coba skenario Allah. Ya, ini adalah aturan Allah, diatur oleh Allah bahwa yang akan menghancurkan Fir'aun anak yang ada di kerajaan itu. Musa tumbuh dewasa di kerajaan, kemudian diutus oleh Allah menjadi rasul untuk ingetin Fir'aun. Fir'aun, engkau sudah melampaui batas karena engkau mengaku sebagai Tuhan. Iya, memang aku Tuhan. Masalah buat lo, aku Tuhan. Apa buktinya engkau Tuhan? Aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Maksudnya, sini dua orang dipanggil. Yang satu aku hidupkan, aku biarkan sana. Yang satu dibunuh. Berarti aku bisa menghidupkan dan mematikan. Bukan seperti itu. Menghidupkan dan mematikan. Allah mengeluarkan matahari, membawa matahari dari timur ke barat. Apa engkau bisa? Fir'aun nggak bisa menjawab. Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, tangannya bercahaya. Sampai Fir'aun nggak bisa melihatnya. Kemudian para sihir-sihirnya mengeluarkan tali yang menjadi ular. Apa yang dilakukan Musa? Tongkatnya kemudian disuruh oleh Allah melemparkan, jadilah ular besar. Musa takut nggak? Takut. Musa takut waktu itu. Padahal itu mukjizatnya Nabi Musa. Jangan takut wahai Musa. Ditenangkan oleh Allah. Nabi Musa hanya manusia, tapi menjadi rasul. Kemudian saking di akhir ayatnya sudah Fir'aunnya sudah nggak mau dinasihati, Musa kemudian pergi bersama kaumnya. Tapi Fir'aun nggak mau Musa hidup. Musa harus mati bersama pengikutnya. Prajurit, siap raja. Kejar Musa. Baik, pasukan siap. Siapkan pasukan berkuda. Dikejar. Musa sudah di depan Laut Merah. Hah? Pengikutnya? Gimana Nabi Musa? Depan Laut Merah. Di belakang pasukan Fir'aun. Mati kita. Gimana? Ayo cepet. Nanti salah kekejar. Apa yang dilakukan Musa? Sebelum membelah lautan, sebelum dilempar tongkat itu, apa? Nabi Musa minta tolong sama Allah, baru
disuruh oleh Allah melemparkan tongkatnya. Lemparkan tongkat itu. Terbelah menjadi berapa? 12 lagi. Menjadi 12 lorong. Setiap lorong dilewati oleh masing-masing kaumnya, masing-masing pengikutnya. Ada 12 pengikut kelompok. Mereka pada lewat semua, ayo cepat, ayo buat tol, ayo cepat. Sampai tengah laut, Fir'aunnya sudah sampai di ujung. Wah, Fir'aun kagum. Wah, maju nggak ya? Maju nggak ya? Fir'aunnya ragu. Tapi prajuritnya dari belakang, ayo kejar. Fir'aunnya malu kalau nggak ngejar. Ya udah, ayo kejar. Sampai di tengah laut, Musa dan pengikutnya sudah lewat. Apa yang terjadi? Lautnya menjadi sarya. Siapa penguasa laut? Allah. Disatukan kembali. Apa yang dikatakan Fir'aun ketika tenggelam? Syahadat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi nggak sampai syahadat, nggak sampai meyakini bahwa Allah Tuhannya. Sampai dikisahkan Jibril menyumpal mulutnya Fir'aun dengan pasir agar tidak bisa bertaubat. Kemudian setelah mati Allah abadikan jasadnya. Di mana? Bisa nggak kita melihat jasadnya Fir'aun? Pintar, di Mesir, ada di museum. Ya, baik. Itu wajah saya kalau menarik dengan slang. Baik. Ya. Jangan lupa baca doa. Bismillah. Ya. Baca doa makan. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Sambil makan ya. Tabuk 1, tabuk 2. Baik, teman-teman. Dulu Nabi hijrah dari mana ke mana? Makkah ke Madinah. Nabi hijrahnya badan, pindahnya tempat tinggal. Kita bisa nggak hijrah seperti Nabi? Ya kalau bisa silahkan, tapi kalau nggak usah pindah. Yang bisa dilakukan apa? Hijrah perilaku. Ini apa namanya? Tangan perbuatan jeleknya contohnya apa? Mukul. Apalagi? Nyubit. Apalagi? Ngambil barang teman. Itu yang jelek-jelek. Mencuri. Ini yang jelek-jelek. Baik nggak? Nggak baik. Sekarang merubah. Nggak usah buat nonjok lagi. Nggak usah buat nyuri. Nggak usah buat yang jelek-jelek. Dirubah dengan baik. Dengan apa? Gunakan untuk berzikir. Apalagi? Tangan bisa membaca Al-Quran. Tangan. Menulis, membantu ibu di rumah, cuci baju, nyapu. Ya. Mulut jeleknya untuk apa? Berkata kotor, apalagi kasar, apalagi ngomong jelek.
Lagi adu domba. Pernah nggak teman kalian berantem, kemudian kalian bilang ayo ayo? Pernah nggak? Nggak boleh, itu namanya adu domba. Diganti. Yang tadinya miso, berkata jelek, kata kotor, ganti dengan berkata baik. Apa lagi? Berdoa, baca Al-Quran, makan, berzikir, minum susu, minum teh juga boleh. Apa lagi? Minum apa? Hah? Air putih boleh. Kopi, iya. Susu. Susu putih boleh. Apa? Iya. Jadi ada 2 malaikat. Ada berapa? Yang menjaga di kanan kiri kita. Malaikat siapa namanya? Oke dan hati. Hati-hati ya. Kalau tangan berbuat buruk dicatat jelek, mulut berbuat buruk catat jelek, kaki berbuat buruk catat jelek. Malaikat itu nggak ngantuk, lihat terus ini, nggak berkedip, nggak ngantuk, 24 jam sampai kalian meninggal. Tugasnya itu. Jadi kalian bobo, malaikat mencatat. Ini nanti bangun subuh enggak ini? Kalau enggak bangun sampai jam 7, sampai waktu subuhnya terlewat, dicatat enggak sholat subuh, ketot, berdosa. Kalau bangun subuh pahalanya banyak. Ini berangkat ke madrasah, pahalanya bagus. Ada waktunya ke madrasah, malah mainan, malah layang-layangan, bal-balan, malah main ke sungai. Dicatat apa? Baik atau buruk? Iya, mainan masih. Makanya waktunya ngaji harus ngaji, waktunya sholat harus sholat. Tepuk malaikat, kirim wahyu, Jibril, bagi rizki, Mikael, tiup trompet, Israfil, cabut nyawa, Israfil, tanya kubur, Nakir, catat amal, amal baik, amal buruk, jaga surga, wah, jaga neraka, jaga masjid. Sudah ya. Jadi makna hijrah tadi, Nabi pindah dari satu tempat jahiliyah menuju tempat yang lebih baik. Kalian nggak harus pindah tempat, pindah perilaku. Ya, perilaku buruk diganti dengan perilaku yang baik. Siap? Siap? Siap belajar setiap hari? Kedua tangan ke depan. Aku. Lagi. Aku. Yang semangat. Aku. Harus. Aku. Harus. Belajar. Aku. Harus. Pintar. Aku. Harus. Juara. Aku. Harus. Sholat. Aku. Harus. Ngaji. Tepuk tangan semuanya. Baju baru.
pintar baca Quran, Alhamdulillah. jadi anak dermawan, Alhamdulillah. sayang teman, Alhamdulillah. dicium macan. Pintar ngaji, jadi santri, Alhamdulillah. jadi anak berprestasi, Alhamdulillah. ditendang sapi, rajin ibadah, rajin sekolah, jadi anak soleh solehah, nyemplung sawah, duitlah nemu duit yang sama. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang maksimal, ada salah kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang kurang berkenan di hati para kiai, para ustadz, ustadzah, dan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kalau tidak bisa bertemu kembali di dunia, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih.